Pagi, salam kenal semua. Untuk sesi ini Bapak Ibu ya, izinkan saya men-share gitu ya Bapak Ibu ya, ini terkait dengan peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Ini juga merupakan mudah-mudahan menjadi prolog ya Bapak Ibu sebagai informasi bahwa di Pusdiklat di kami memang sudah ada ya, jadi kami baru menyelesaikan packaging program pelatihannya Bapak Ibu. Jadi nanti ada pelatihan penggunaan produk dalam negeri ini mudah-mudahan silakan saja nanti Bapak Ibu ya jika memang di sini waktunya sangat singkat, mudah-mudahan di tahun ini akan diadakan pilot project gitu. Jadi ini baru selesai. Nah, untuk tim penulisnya tadi memang ada Pak Kapus, kemudian ada kami juga berkolaborasi dari Kemenperin ya Bapak Ibu ya. Kemudian Bu Indrani ada dari Kemenperin, kemudian sebetulnya ada Mbak Desi sendiri ya Mas Tri ya. Tapi izin saya mewakili dari tim penulis T3DN ya Mbak Desi ya. Kemudian ada Mbak Yosi. Bapak Ibu, sebetulnya tadi kita ya penggunaan produk dalam negeri ini memang adalah salah satu ya, salah satu yang sudah menjadi rencana dari pemerintah gitu. Kenapa gitu ya penggunaan produk dalam negeri ini harus digalakkan? Memang karena salah satu regulasinya itu adalah ada RIPIN ya, ada rencana induk pembangunan industri nasional. Nah, di salah satunya di tahun 2015 sampai dengan 2035 gitu. Jadi merupakan salah satu visi misi dari Indonesia juga. Yang salah satunya adalah untuk memberdayakan atau meningkatkan penggunaan produk dalam negeri seperti itu ya. Nah, ada pun beberapa banyak memang tantangannya ya, diantaranya mungkin salah satunya adalah ketersediaan bahan baku, kemudian dari SDM itu sendiri gitu ya, seperti itu. Kemudian tadi ya, memang salah satu peran penting juga bagaimana kita nanti tantangannya memang menggalakkan atau meningkatkan produk di Indonesia ya, khususnya bermanfaat juga untuk masyarakat ya untuk dalam melakukan penciptaan lapangan kerja. Nah ini ya Bapak Ibu ya, jadi dengan produk apa sih gitu ya, produk dalam negeri itu ya, jadi produk dalam negeri itu adalah barang gitu ya, barang atau jasa yang memang diproduksi gitu, baik sebagian atau seluruhnya gitu ya, berinvestasi, berproduksi di Indonesia. Itu kami mengambil dari, jadi dalam program pelatihan ini ya, dalam modul ini Bapak Ibu kami mengambil dari berbagai referensi perundang-undangan gitu ya, mulai dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 sampai PP 29 Tahun 2018, kemudian juga tentunya Perpres 16 beserta perubahannya. Nah ini ya Bapak Ibu ya, contoh-contoh kalau misalnya ini juga saya mungkin sharing sedikit ya Mas ya, pernah menjadi PPK gitu ya, pengalaman sedikit. Jadi nanti kalau kita misalkan ingin melihat bahan-bahan mana gitu ya, barang-barang mana yang ada di apa namanya produk dalam negeri ya, itu tentunya bisa kita lihat di tkdn kemenperin.go.id ya Bapak Ibu ya, silakan. Nah, kemudian ini juga contoh salah satu ya jasa produk dalam negeri baik dalam perbankan ya maupun dalam transportasi seperti itu. Nah, kemudian ini adalah regulasi ya. Tadi kami menyusun materi ini memang sebelum munculnya SE bersama tadi. Tapi ketika memang dilihat ini memang sudah selaras ya. Karena regulasinya itu mulai dari Undang-Undang Nomor 3 gitu ya, kemudian ada PP 29 tahun 2018 sampai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 beserta perubahan-perubahannya. Jadi seperti ini ya Bapak Ibu ya, hierarki kenapa kita menggunakan penggunaan produk dalam negeri ini ya, dimulai dari adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, kemudian juga di sini ada PP Nomor 29 Tahun 2018, di sini juga sudah mengamanatkan bahwa kita kewajiban gitu. Nah, dimana ketika nanti ada produk ya, ketika kita jumlahkan TKDN plus BMP-nya itu 40%. Nah, dari mana kita tahu produk tersebut 40% dijumlahkan ya, kemudian ada 40%. Nah, inilah yang nanti kita lihat dari daftar inventarisasi produk dan jasa Kemenperin tadi Bapak Ibu. Jadi sudah given ya dari situ. Nah, kemudian itu juga selaras ya. Jadi PP 29 tahun 2018 itu selaras dengan Perpres 16 beserta perubahannya sama ya. Jadi di pasal di antaranya pasal 4 dan pasal 66 memang menyatakan bahwa tadi ya salah satu tujuan dari pengadaan barang jasa itu adalah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Kemudian juga sama ini selaras ya dengan PP nomor 29 tahun 2018 wajib menggunakan produk dalam negeri ya. Nah, ketika TKDN plus BMP-nya itu paling sedikit 40%. Nah,
Bapak Ibu, jadi di sini tadi ada SE bersama, kemudian ada terkait dengan P3DN ya. Awal mulanya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada tim nasional gitu ya. Jadi ada amanat ini dari keputusan Presiden nomor 24 tahun 2018 itu tentang tim nasional. Nah, tim nasional inilah yang bertugas secara umum ya untuk menggalakkan peningkatan penggunaan produk dalam negeri gitu. Nah, tim nasional ini tadi gabungan dari berbagai kementerian ya Bapak Ibu ya. Nah, ini diketuai oleh Menko Maritim. Nah, kemudian kepanjangannya ya, kepanjangan dari tim nasional ini tadi saya menjelaskan bahwa tim nasional P3DN itu ada 3 Bapak Ibu. Ada 3 Pokja ya. Jadi ada Pokja pemantauan, ada Pokja TKDN, ada Pokja sosialisasi. Nah, berdasarkan informasi ketika kami menyusun modul, memang Pokja sosialisasi inilah yang sedang kita galakan ya, sedang Kemenperin galakan gitu ya, untuk mensosialisasikan bagaimana penggunaan produk dalam negeri gitu ya. Kemudian jawaban-jawaban atas pertanyaan apa sih itu produk dalam negeri, bagaimana tadi penerapannya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, dari tim nasional ini tadi gabungan dari berbagai kementerian lembaga ya, maka di instansi masing-masing di kementerian lembaga atau pemerintah daerah ya tadi diamanatkan dibentuklah yang namanya adalah tim P3DN. Jadi ada tim nasional P3DN, kemudian di bawah nanti untuk kementerian lembaga pemerintah daerah ini ya yang tadi SE bersama itu dibentuklah tim P3DN. Nah, apa tim P3DN ini ya, Bapak Ibu ya, ada tugasnya juga. Ini melakukan koordinasi pengawasan, ini sudah disampaikan tadi oleh Mbak Desi ya, memberikan tafsiran final, kemudian nanti melakukan tugas lainnya. Nah, ini salah satu contohnya Bapak Ibu, di kami di LKPP juga sudah ada ya. Jadi baru beberapa kementerian yang kami dapatkan informasi yang sudah membentuk tim P3DN. Nah, ini diantaranya di LKPP itu sudah dibentuk tim P3DN ya, ini ditetapkan melalui keputusan Kepala LKPP nomor 171 tahun 2011. Nah, tim P3DN inilah nanti sama ada tim pengarah ya, monitoring evaluasi dan fasilitasi ketika memang nanti terjadi perbedaan penafsiran ya, mungkin di Pokja, kemudian dengan kita ya Bapak Ibu ya, dengan KPK dan sebagainya. Ini menjadi menjembatani gitu ya. Nah, di sini di mana tim P3DN LKPP ini juga itu merupakan gabungan ya dari beberapa unit kerja khususnya di LKPP gitu. Kemudian, nah ini bagaimana Bapak Ibu penerapannya dalam pengadaan barang jasa. Nah sudah kami sinkronkan ya dalam materi pelatihannya pun bahwa dimulai dari Perpres ya ini ada tujuan pengadaan barang jasa tentunya tadi ya Bapak Ibu ya dalam pasal 4 peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Kemudian ini juga selaras dengan PP nomor 29 tahun 2018 ya di situ memang disebutkan kewajiban menggunakan produk dalam negeri. Nah, bagaimana Bapak Ibu penerapannya gitu ya dalam PBJP itu memang mulai di tahap perencanaan gitu ya, persiapan sampai dengan pemilihan penyedia. Nah, dari tahap perencanaan ini tentunya kita mengetahui Bapak Ibu ya kalau kita PPK itu kan kita mempunyai tugas menyusun perencanaan gitu ya. Jadi mulai dari spesifikasi teknis dan sebagainya, kita juga sudah ini kan ya sudah berpikiran harus menggunakan penggunaan produk dalam negeri seperti itu. Nah ini juga sama ya Bapak Ibu ya. Jadi ada TKDN plus BMP. Nah ini juga diamanatkan dalam Perpres kita di pasal 66 ya Bapak Ibu. Nah nilai TKDN plus BMP itu mengacu pada mana? Nah ini juga kalau saya pengalaman sebagai PPK juga sama ya Bapak Ibu ya. Kita mencari berbagai informasi lah gitu ya. Nah seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita tadi masuk ke TKDN Kemenperin ya, TKDN Kemenperin, ini kita masuk tadi ke daftar inventarisasi barang atau jasa produksi dalam negeri. Nah, sebagai PPK memang ini adalah salah satu analisis pasar sebelum kita menentukan ke dalam spesifikasi teknis. Nah, ini di sini juga kita bisa lihat. Nah, apakah kita mau melihat? Nah, di sini ya Bapak Ibu ya. Ini Mbak Esri. Tampilannya masih PowerPoint-nya. Gimana ya? Mungkin share advance kali ya, biar mau menunjukkan websitenya Kemenperin kan ya? Iya, saya udah ini Kemenperin. Di situ belum ya masih ini ya slide-nya ya? Masih PowerPoint-nya betul. Mungkin share advance Mbak, share screen kiri atas,
nanti akan kelihatan tinggal mindah-mindah. Mungkin ini aja ya Mas T. Ini yang tampil apa Mas T? Masih loading? Loading. Oke, sudah. Websitenya tkdn.kemenperin.go.id. Ya, biasanya kita melihat dari sini ya Bapak Ibu ya, apakah kita akan melihat dari produknya, perusahaan, atau nomor sertifikat TKDN-nya. Misalkan dari produk ya, biasanya kan kita misalkan melihat dari notebook dan sebagainya ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa, nah di sini dilihat saja, di sini ada sertifikat. Nah ini juga sebagai referensi ya, ketika nanti kita menyusun kebutuhan ataupun nanti menyusun spesifikasi teknis dan KAK gitu ya. Nah di sini bisa dilihat juga, nah, di sini ya. Jadi ada berapa nilai TKDN-nya dan BMP-nya. Jadi kalau nilai TKDN dan BMP itu memang sudah given dari Kemenperin seperti itu ya. Oke. Sudah slide Mas Tri? Kalau di saya? Ya, sudah. Tadi ya Bapak Ibu ya, jadi TKDN plus BMP ini memang merupakan parameter gitu ya, parameter untuk menunjukkan bahwa barang atau jasa tersebut memang sudah menggunakan komponen barang atau jasa. Memang salah satu ketika kami berkonsultasi dengan Kemenperin, ya ini salah satunya gitu ya, kita nilai TKDN plus suatu produk memang TKDN-nya ya dengan sertifikat, berarti kita anggap bahwa TKDN-nya tadi masih. Ini ya Bapak Ibu ya, tadi PA-KPA sudah dijelaskan oleh Mbak Desi ya, bahwa memastikan tadi ya, jadi ada tagging ya. Jadi kalau kita kan ketika PPK itu kan menginput sirup ya Bapak Ibu ya, di Temin 1 kan kita biasanya ada tagging ya, tagging PPDN gitu. Nah ini juga menjadi salah satu cara untuk peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Nah di sini kan kita biasanya Bapak Ibu ya, tinggal di checklist ya atau tidaknya gitu ya. Nah kemudian ini pun nanti akan bisa dilihat oleh para pelaku usaha gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau sekarang saya sudah tidak menjadi PPK, saya tidak mempunyai user, tapi saya bisa melihat gitu ya. Di LKPP ada pengadaan apa saja, kemudian apakah dia PDN atau tidak gitu. Nah kemudian tadi Bapak Ibu ya, betapa pentingnya perencanaan tadi ya untuk kita gitu ya sebagai PPK juga sama, dimulai dari mana tadi ya, dimulai dari perencanaan kebutuhan gitu ya. Misalkan kalau kita mau mengadakan laptop, kita analisis pasar dulu tadi boleh dari Kemenperin dan sebagainya ya. Ini adalah sumber-sumber informasi. Ataukah kita melihat dari katalog seperti itu Bapak Ibu ya, biasanya kalau saya membuat spesifikasi teknis ya, bisa juga dari web pusat P3DN, ataupun kita bisa juga melihat dari e-marketplace gitu ya, Tokopedia dan sebagainya gitu ya. Kita bisa lihat dari situ. Ataupun nanti informasi-informasi produk tersebut itu kita juga bisa melihat dari pameran-pameran yang ada. Nah seperti ini Bapak Ibu ya, kalau kita masuk, walaupun nanti Bapak Ibu kan mungkin pasti ya bisa masuk ke user, di sini kita lihat tadi sama aja, misalkan produk namanya nih. Ya, produk namanya tadi misalkan notebook ya, kita pilih produk lokalnya, kemudian nanti TKDN-nya ya. Nah, di sini akan muncul TKDN. Nah, ketika kita klik TKDN di sini Bapak Ibu, di situ kan ada spesifikasi teknis. Nah, spesifikasi teknis inilah yang nanti menjadi referensi kita ya dalam menyusun spesifikasi teknis atau KAK, disilakan disesuaikan dengan anggaran. Nah, kemudian tadi ya Bapak Ibu ini juga sama, salah satu informasinya ya. Nah, ini adalah detail-detailnya tentang TKDN. Sama juga tadi ketika kita menjadi PPK ya Bapak Ibu ya, kita juga sama itu di dalam SSUK atau SFKK itu pasti terdapat klausul penggunaan produk dalam negeri.
Saya ingin mencontohkan, melihatkan sebentar ya Mas Tri ya. Jadi nanti bahan pelatihan gitu ya Bapak Ibu ya. Jika nanti mungkin Bapak Ibu berkenan itu kalau sudah ada ya launching. Jadi nanti kita biasanya spesifikasi teknis ini adalah salah satu bahan pembelajaran nanti ya untuk di pelatihan P3DN. Nah, untuk menyusun spesifikasi teknis kakak itu kita sama. Jadi kita mulai dari formulir identifikasi kebutuhannya seperti apa ya dalam penerapan PBJ-nya gitu. Nah, di sini biasanya di salah satunya, nah, di salah satunya kita masukkan klausul ya, klausul tentang persyaratan barang milik TKDN. Oh ya, jika misalkan identifikasi kebutuhannya ada, berarti nanti Bapak Ibu kita ini ya, kita aplikasikan ke dalam pembuatan spesifikasi teknis gitu ya. Spesifikasi teknis dan KAK. Nah, kalau ini waktunya terbatas, nanti mudah-mudahan Bapak Ibu bisa bergabung di pelatihannya. Nah, Mas ya. Nah, biasanya di sini ya Bapak Ibu kita di latar belakang ini di informasi lain ya di spesifikasi kita terterakan bahwa di latar belakangnya kita menggunakan adalah penggunaan produksi dalam negeri. Kemudian kita terterakan juga nanti di spesifikasi teknis khususnya di spesifikasi teknis kualitas. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, spek-spek ini ya biasanya kita dapatkan juga sebagai referensi tadi bisa dari e-katalog gitu ya, bisa dari web Kemenperin. Seperti itu salah satu contohnya dalam penerapan pengadaan barang atau jasa. Kemudian sama ya Bapak Ibu sebagai PPK juga sama karena kita mengawasi jalannya pekerjaan seperti itu ya. Nah, sama juga nanti spesifikasi yang kita buat ya Bapak Ibu yang tadi ya dalam KAK dan sebagainya ini akan menjadi modal dasar gitu, akan menjadi modal dasar bagi Pokja ya khususnya dalam membuat LDP gitu ya, lembar dokumen pemilihan. Nah, biasanya untuk produk dalam negeri ini kalau kita lihat dari peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 ya tentang pengadaan barang jasa melalui penyedia itu akan ada di klausul ya Bapak Ibu ya. Nah, di klausul IKP gitu kan yang instruksi pada peserta ya, kemudian mungkin nanti juga ada di klausul LDP-nya terutama di klausul penggunaan produk dalam negeri gitu. Sama ya, nanti jika misalkan tadi sudah dijelaskan Mbak Desi juga ada terkait preferensi harga ya, jadi preferensi harga untuk pengadaan barang jasa di atas 1 miliar gitu ya, kemudian memiliki TKDN-nya paling sedikit 25% dan preferensi ini digunakan Bapak Ibu ya dalam HEA ya hasil evaluasi akhir. Nah, ini adalah tujuan dan manfaat ya Bapak Ibu dengan adanya TKDN dan BMP tentunya menjadi acuan-acuan ya dalam penentuan berguna di tahap perencanaan, kemudian tadi di tahap persiapan khususnya oleh kita ya Bapak Ibu ya oleh PPK ya dalam menetapkan spesifikasi teknis gitu ya. Kemudian di dalam pemilihan juga ini menjadi dasar nanti untuk Pokja ya Bapak Ibu ya. Di dalam pelaksanaan tentunya kita sebagai PPK juga dalam pengawasan pekerjaan dan serah terima. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya, dampak-dampaknya intinya ini ingin kita meningkatkan produksi ya, produksi Indonesia gitu ya. Seperti tadi sudah disampaikan tertera itu pada regulasi RIPIN ya, Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional. Nah bagaimana Bapak Ibu TKDN tadi? Nah di sini memang dibutuhkan perannya aktif ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian dikolaborasikan dengan adanya PP 29 tahun 2018. Jadi untuk pengawasan penggunaan produk dalam negeri ya di kementerian lembaga atau pemerintah daerah itu dilakukan memang nanti oleh APIP kemudian berkolaborasi dengan adanya tadi adalah tim P3DN. Nah, apa saja yang menjadi titik kritis tadi Bapak Ibu ya, ada preferensi harga, kemudian apakah menggunakan produk dalam negeri ya yang diikuti oleh peserta dengan nilai TKDN tadi plus BMP-nya itu paling rendah 40%. Nah, di sini ya, jadi ruang lingkup pengawasan itu adalah salah satunya pencapaian TKDN tadi.
Ini sama Bapak Ibu, jadi tadi kalau misalkan ini juga adalah awareness ya Bapak Ibu ya, tambahan dari mana TKDN plus BMP itu. Jadi di sini masih dari Kemenperin itu ya berdasarkan peraturan Menteri Perindustrian gitu ya nomor 57 tahun 2006. Nah, di sini ditunjuklah ada dua yang namanya adalah lembaga verifikasi independen. Jadi tadi berapa munculnya TKDN plus BMP itu ya dari dua ini ya Bapak Ibu ya, bisa dari PT Superior maupun dari PT Sukovindo gitu ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau tadi untuk di katalog itu kan sudah terintegrasi ya. Sudah terintegrasi dengan daftar inventarisasi produk atau jasa ya dari Kemenperin. Nah, ini nanti menjadi modal dasar Bapak Ibu, mungkin nanti ketika di dokumen penawaran atau ketika dalam pelaksanaan kontrak serah terima ya, kita ingin memeriksa kembali. Jadi ada sertifikat TKDN ini dikeluarkan ya Bapak Ibu, khususnya itu oleh pusat P3DN. Jadi ada sertifikat TKDN ini untuk bisa jadi di dalam sertifikat tersebut itu ada beberapa produk gitu. Kemudian satu lagi ya ini jadi sini sudah ada nih nilai TKDN-nya berapa gitu. Nah, kemudian ini juga BMP ya Bapak Ibu ya. BMP juga sama, sertifikatnya itu ditanda sahkannya dari Kemenperin, ini ada berapa persen. Nah, tadi yang wajib ketika ada peserta gitu ya, memberikan penawaran produknya TKDN plus BMP-nya itu minimum 40%. Seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi tadi tugas dari PT Surveyor atau Sukovindo itu memang adalah memverifikasi gitu, memverifikasi TKDN dan BMP yang menjadi acuan kita dalam penggunaan produk dalam negeri. Nah, ini sanksi juga tadi sudah sama Mbak Desi ya. Jadi sanksi itu memang berdasarkan PP 29 tahun 2018 itu terhadap lembaga verifikasi, bisa juga terhadap pejabat pengadaan. Nah, di sini kami sudah konfirmasi ke Kemenperin yang dimaksud di PP 29 tahun 2018 ini adalah pejabat yang berhubungan dengan pelaksanaan pengadaan barang jasa gitu ya Bapak Ibu ya, bukan pejabat pengadaan yang di kita. Nah, kemudian sanksi satu lagi memang diberlakukan kepada produsen ketika dia tidak memberikan ya, tidak sesuai dengan TKDN yang terdapat dalam daftar inventarisasi gitu ya. Bahkan salah satu sanksinya itu bisa tadi dicabut gitu sertifikat TKDN plus MP-nya tadi. Mungkin itu Mas Tri kalau dari saya, mudah-mudahan menambah pengetahuan Bapak Ibu ya, dan mudah-mudahan juga nanti dapat join ya kalau kita pelatihannya sudah di launching. Terima kasih.